Nah Pak, dari video Oklin Via ini Pak, apa yang kita bisa lakukan sebagai penonton atau netizen lah ya, netizen yang budiman, apa hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah keberlangsungannya hal-hal seperti ini Pak? Ya, sebelum masuk ke sana itu mungkin tuh netizen menghujat atau dia nyinyirin Oklin Via itu karena bentuk kekecewaan, bisa jadi kan? Bisa jadi. Atau malah menyuarakan isi hatinya Ya, gimana Pak? kecewa, maksudnya kecewa itu kok cuman es krim? Oh iya. Nah, kan kecewa jadinya kan dia. Jadi harusnya lebih dari es krim, melelehnya lebih dari es krim. Nah, karena dia pengen sesuatu yang vulgar gitu kan, jadi dia kecewa, menghujat itu pikirannya dia kok nanggung sih gitu. Iya. Kok hanya pisang gitu ya. Mungkin ada nggak pikiran mereka yang kecewa ini kemudian menuntut itu? Sebagian kecil kayaknya ada Sebagian itu. kecil ya. Mereka yang sering download video-video kan, jadi dia kecewa kan? Iya. Karena yang ditunggu dari videonya itu nggak ada gitu. Padahal kan ada es batu yang lebih keras. Iya. Ya kan jadinya kan itu jadi opposite kan? Iya Pak. Ketika saya mengharapkan sesuatu, misalnya saya datang berteman sama Evi gitu, saya mengharapkan sesuatu dan nggak dapet, akhirnya saya kan akan jelek-jelekin Evi kan? Iya. Akhirnya yang keluar hujatan. Iya, Evi itu tukang manfaatin orang. Waduh. Udah saya traktir di mana-mana, Waduh. nggak jadi teman baik gitu. Iya. Kemudian saya nuduh Evi menjadi teman yang toksik. Kan bisa kan? Karena Emang agak kecewa. toksik ya kan? Karena kecewa kan? Karena kecewa kan? Nah itu mungkin bisa nggak? Ya mungkin sedikit ya. Iya, ada. Tapi ya. Dianggap ini Pak, Oklin ini dianggap menyuarakan kemauan mereka, keinginan mereka. Jadi sebenarnya mereka ingin melakukan tapi tidak berani, gitu kan? Terus protes. Didahului Oklin Via, nah kan nggak enak kalau bilang, kok aku pengen juga kayak gitu. Nah, Bisa. dibalik sama dia jadi menghujat dari sisi agama, dari sisi Atau bajunya. mungkin nggak itu malah menginspirasi gitu bagi orang-orang yang Wah, yang sangat pengen- bisa Pak. Bisa kan? Bisa. Ya nanti mungkin karena kita nggak tahu, belum Akan viral, ada gitu kan, belum Oklin-Oklin viral. yang lainnya. Ada Oklin-Oklin lainnya yang di sudut desa mana yang belum viral tapi sudah melakukan itu gitu. Nah, ini PR-nya Pak. Dan itu salah satu dampak yang tidak dipikirkan kan Iya. oleh orang yang mengunggah konten kan. Kalau konten itu kemudian menjadi inspirasi, itu yang berat kan dampaknya, yang tidak disadari. Iya. Apalagi kalau viewernya udah banyak banget kan. Viewernya udah banyak itu Pak. Makanya semakin banyak viewer itu sebetulnya dia tidak berbangga. Sebetulnya ya, kalau kita nggak bicara tentang masalah Iya. AdSense ya, semakin banyak viewer ini kan tanggung jawab makin besar kan. Great power, great responsibility kan Yes. gitu. Semakin besar kekuatan ya tanggung jawabnya makin besar. Makin besar. Dan sekali lagi kan karena tidak disadari itu, maka dengan senangnya viewernya banyak, dia bisa berbuat apa saja, tidak mikirin dampak itu. Ya karena memang belum paham Pak persoalan dampak ini tadi. Nah kalau kemudian nih, Vi, misalnya nih, kamu ngelihat video Oklin Via gitu, kemudian sudah tahu bahwa itu nggak ada manfaatnya, kamu matiin. Iya. Ya kan, itu lewat di beranda kan, karena semua hal yang viral itu kan akan muncul di beranda kan. Iya. Karena diiklankan juga oleh medsos. Nah, medsos ini juga ya karena dia industrial, apapun yang viral dia akan disebarkan lewat beranda, orang dia punya keuntungan kok. Iya. Nah kalau kita yang lewat di beranda dan kita nggak ngeklik karena kita tahu itu konten sampah, Iya. Artinya kita nggak like ya Pak? ya kita nggak like atau kita nggak lihat lah, kita nggak Iya. lihat. Kita Soalnya kan lewatkan. sekarang gini, misal ada pemirsa teman ngopi nih, Iya. ada viewer teman ngopi yang juga viewernya channel Agung WB, Iya. misalnya, yang juga viewernya temennya channelnya Ngaji Roso gitu. Iya. Misalnya gini, ini channel teman ngopi, ini channel Agung WB, ini channel Ngaji Roso. Satu orang ini ngeliat 3 channel nih. Iya. Nah kalau dia ngeliat 3 channel, dia ngeliat teman ngopi juga, nanti semua teman-temannya dia
Iya, itu udah yang di logaritmanya Facebook, ya Pak. betul, yang di Instagram, yang sama-sama ngelihat channelnya Ngaji Roso atau Agung WB, ini akan diiklankan tentang teman ngopi. Iya. Nah ini kan nggak bisa dihindari karena memang cara kerja medsos seperti itu. Iya. Nah kalau kita semuanya tidak melihat konten-konten yang nggak bermanfaat, kan akhirnya nggak ada penjual. Iya. Artinya kita bisa memilih ya Pak, mau menonton yang bermanfaat atau yang tidak bermanfaat. Kita bisa jadi pembeli dan pembeli yang cerdas ya Pak. Iya. Dan kita selalu menyarankan teman-teman akan untuk nonton channel Teman Ngopi. Oh iya. Ini channel yang banyak manfaatnya. Walaupun kita bercanda. Iya. Kita ikutan makan es krim. Iya. Tapi kan edukasi. Bukan tentang sisi-sisi Yang buruk nyinyirnya. dari itu kan. Nah makanya kalau dari kita sadar tentang dampak algoritma itu, sebetulnya kita sendiri yang bisa menghentikan kan. Bukan harus ditegakkan hukum. Iya. Channel-channel seperti itu harus diblokir oleh Iya. Kominfo gitu kan. Ini kan nggak nyelesain masalah. Artinya itu bisa dimulai dari diri kita sendiri nggak sih Pak? Ketika kita sadar kalau itu channel yang tidak bermanfaat, ya kita dengan sadar ya udah kita lewatkan. Ya, dan itu bisa kita cek ya. Kita bisa cek itu di beranda medsos, Iya. Facebook kita sendiri ya, Instagram atau YouTube gitu. Kita buka beranda itu yang muncul tuh apa aja gitu. Itu kan yang sering dilihat. Tolong gitu. punya saya jangan dicek ya Bun. Itu agak rahasia soalnya. Berandanya agak rahasia. Kalau yang muncul tentang iklan, saya itu selalu muncul loh iklan kopi kenangan. Oh itu kopi kesukaan kita. itu di atas. CEO, itu beda itu. Kemana-mana beloknya pasti ke situ ya. Udah nyampe Bandung beloknya tetap di kopi kenangan ya. Jadi nanti bisa kopi kenangan sponsor kita juga bisa. Bisa. Ada kok yang deket. Nah itu loh yang saya maksud, kalau kita bisa memilih, kan artinya kita tidak mengharapkan pemerintah untuk menerapkan aturan-aturan yang itu diblokir, channel yang seperti itu harus di take down gitu. Iya Pak. Dimulai dari kita sendiri kan. Dimulai dari kita untuk mengedukasi hal-hal yang bisa kita pilih. Tapi susah juga. Iya kan? Kayaknya itu yang lebih susah kayaknya. Susah, orang di parlemen saja juga itu milihnya juga hal-hal yang kayak gitu juga. Sudah banyak ada CCTV ngerekam gitu lagi rapat parlemen, yang dibuka koplo kotro gitu. Saya jadi inget zaman itu ya kan sebuah lambang ya kan. Ya dia mainnya sama Tapi kayak itu saya sebenarnya gitu, Pak. bukan dimulai dari era media sosial ini aja loh. Bukan loh, dulu sebelum zaman ada media sosial, belum ada zaman video, zaman jadul, itu di sekolah itu sudah mulai distrak kayak gitu. Contohnya kayak apa Pak? Contoh nyatanya Pak? Di luarnya itu buku pelajaran pendidikan moral Pancasila. Oh. Di dalamnya itu buku Eni Ero. Saya kayaknya nggak di zaman itu lagi ya. Atau satunya Eni Ero itu apa? Stensilan Pak. Yang stensilan lah, yang Nah, agak rooming saya, mohon maaf agak rooming. itu zaman Pak Ben ya? Iya Pak Ben ya? Dulu Freddy Pak. Ya, Freddy itu juga itu yang stensilan kayak itu kan sebenarnya distrak kayak gitu kan sudah dimulai dari zaman dulu loh. Ada selalu. Hanya sekarang kan karena perubahan teknologi orang bisa ngumpet-ngumpet melihat itu. Kalau dulu kan ngumpet-ngumpet juga. Matematika itu masih mending kan. PMB loh ini, pendidikan moral Pancasila loh. Dalamnya kalau nggak Eni Ero, Freddy S. Lalu pinjem buku pelajaran kan di sini udah selesai, dioper ke dananya. Yang dioper seolah-olah kan buku pelajaran, padahal distrak. Isinya kayak gitu. Nah artinya kan ini dari dulu kan sudah ada, hanya sekarang berkembang menjadi Teknologinya, memanfaatkan Pak. teknologi gitu. Jadi sebenarnya yang salah siapa ini? Kalau dulu tulisan kita mesti membayangkan. Sekarang tampak nyata. Lebih membayangkan. Jadi lebih membayangkan. Dan lebih pengaruhnya kan lebih hebat ke visualisasi kan. Nulis loh itu. Apa kita baca tulisan itu kan lebih hebat daripada kita melihat langsung kan.
kalau kita pakai bahasa yang sedikit kita flashback masa lalu itu di buku itu loh, kita fair bahwa kita semuanya pernah ngalamin masa itu kan, apalagi masanya Pak Ben. Saya izin batuk deh. Gitu kan. Zamannya Pak Ben itu lebih dahsyat membayangkannya karena kan bentuknya tulisan. Ya. Sensasinya tuh lebih dahsyat. Nah, Tuh kan, sensasinya lebih sensasinya dahsyat. tuh udah diwakili Itu tuh. kan ada satu kalimat yang dikenal gitu kan. Apa itu, Pak? Walaupun kalau kita bisa belajar membersihkan ini, itu kalimat itu nggak ada artinya apa-apa. Apa Saya itu? kalau kayak video yang baru saya buat ini kan, saya mengajak untuk belajar tentang clear language kan. Clear language itu kita membebaskan makna dari sebuah kata. Kata itu gini, saya jadi mau ketawa kalimatnya itu. Sebelumnya udah ketawa sendiri. Pak Ben pasti ingat itu kalimat. Bapak ketularan kayaknya deh. Saya nggak Itu ketawa yang, loh. yang paling diingat zaman-zaman itu kan oslok. Ruming, nggak tahu. Pasti ingat. Nggak tahu. Ruming. Jangankan di movie, bundanya di bawah bapak aja nggak ngerti tuh. Nggak tahu. Ntar bisikin ya. Masih aja inget. Wah. Banyak. Apa itu? Ada orang menggergaji sebetulnya itu. Iya tulisannya gitu, tapi itu viral jadi menimbulkan satu imajinasi yang liar kan, padahal cuma kalimat oslok. Tolong ya, jangan bikin saya kudal ini gara-gara oslong. Pokoknya bayangkan lah. Iya, bayangkan. Ini kan Iya. kalau kita bisa membebaskan makna itu kan nggak ada artinya kan. Artinya apa coba? Artinya yang teroslok-oslok. Nggak ada artinya loh. Itu kalau kita bisa melihat itu dari clear language kan nggak ada artinya. Hanya karena kemudian kita mengkaitkan dengan satu makna, kita mempunyai persepsi yang sangat imajinatif sekali. Itu kan Pak Ben bisa nulis sastra percintaan kan karena itu kan. Karena imajinasi. Karena oslok-oslok. Membayangkan oslok-oslok. Aduh. Berarti ini harus dikasih itu beli 18 plus itu. Iya. Saya dulu pernah kejebak loh. Saya tuh dulu kan senang. Kejebak apa Pak Ben? Dulu tuh kan Nggak saya denger. senang, cerita-cerita detektif. Nah, ada satu buku yang memang detektif di dalam cerita-cerita spionase. Itu pengarangnya Nick Carter. Oh ya, Nick Carter juga sama ya. Sebetulnya kan Ya. bagus, itu bagus. Tapi di dalamnya itu ya oslok-oslok. Itu detektif apa modelan oslok-oslok itu Pak Ben? Itu mungkin kalau di ini kayak James Bond gitu ya, 007 yang di setiap filmnya itu selalu ketemu wanita gitu kan. Dan itu bagian dari keutuhan cerita itu memang. Jadi pembangunan karakter romantisme ya Pak Ben ya. Kalau nggak ada itu jadi nggak menarik gitu ya. Iya. Ya itu yang kalau kita lihat, jadi kalau kita menyalahkan teknologi itu juga tidak tepat, iya kan? Kurang tepat ya Pak? Kurang tepat kan? Kalau ini gara-gara teknologi, gara-gara video, gara-gara medsos, Iya. kemudian anak-anak muda melakukan itu gitu. Nah, kalau saya tanya lagi, emang zamanmu ki ora? Meng beda tempat, Beda caranya aja. beda sarana gitu kan. Emang zamannya enggak kan, makanya kalau orang-orang zaman-zaman kayak Pak Ben, ini karena perkembangan teknologi kita harus membatasi, tidak melihat teknologi ya. Pertanyaannya simpel, emang zamanmu ora Pak? Beda aja. Imajinasinya berkembangnya beda. Iya, dan ini kalau kita sadari bahwa itu ada di setiap zaman, ya akhirnya kan kita bisa belajar bahwa semua itu adalah pilihan kan. Iya. Semua itu adalah pilihan. Kita bisa memilih hal-hal yang bermanfaat dan tidak. Nah, oke, kita seruput kopi lagi, Vi.